usah dijual kemana-mana, langsung saya ambil. Nah, kan lain kan dari karena penting nih Pak, penting. Mana pon lebih link sarang perusahaan nih Pak, biasanya masyarakat kederui. Nah, alhamdulillah semakin Pak Klebur ngawali tadi. Jika sekat itu Pak mau nambah gula deki terlalu banyak lagi Pak narasumber aku lagi. Nah, sekat itu timin pengantar dari gula Pak deki setejenah bekoh ya terakhir deh Pak Selamat terakhir sampaikan pakai bahasa Indonesia Pak. Nah, ini sudah paham. Ada Adili Yosudia Ismail Ganggu yang saya hormati Pak Anies, Bu Mary beserta staf dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Yang saya hormati Bapak Tribun, Bapak Kepala Desa Olor yang saya muliakan, Bapak-bapak anggota kelompok tani yang daunnya. Kalau dibuat rapat nanti daunnya tipis. Jadi untuk rokok kretek, tembakau rajangan itu yang paling bagus daunnya harus tebal Pak. Memang ciri khasnya tembakau Madura itu aslinya daunnya tebal, terus baunya itu bau kayak apa Pak ya istilahnya aromatis, manis-manis gitu, memang sangat terkenal Pak. Tadi tingginya Pak, gimana? Tinggi. Kalau tingginya tembakau itu tidak menjamin Pak. Karena apa? Tadi sudah saya sampaikan kan di depan pernah saya coba di kabupaten pengairan Pak. Kalau tinggi cuma tembakau itu kalau kebanyakan air juga kurang bagus. Nanti rendemen itu dari berat basah. Misalnya 1 kintal ke berat kering jadi berapa itu namanya rendemen kan Pak ya. Itu rendah Pak kalau kebanyakan air. Apa dari perawatan atau dari gimana gitu? Ya betul. Ada dari salah satunya ini untuk meningkatkan ketebalan, salah satunya jarak tanam. Kalau jarak tanamnya rapat otomatis daun kan saling gini, saling menutup. Sinar matahari kan nggak merata mengenai permukaan daun. Jadi yang tertutup itu pasti tipis, apalagi melati tumpang. Jadi yang pas kalau untuk melati tumpang itu 25.000 untuk di Madura. Beda nama ini lagi Pak? Ya? Ya itu untuk istilah saja Pak. Melati tumpang itu ya. Jadi kalau gitu tak pengaruh kalau bahasa perawatan. Hasil untuk ketebalannya rumah daunnya. Nah ya, perawatannya seperti apa misalnya penyiraman. Kalau semakin banyak disiram otomatis semakin tipis. Makanya tadi karena yang kami perlakukan kurang siraman sehingga rendemennya tinggi. Coba nanti saya minta tolong nanti biar disampaikan ke Bu Mary itu 1 kuintalnya basah itu jadi berapa kilo. Kalau bisa mencapai 25 atau 27 kilo itu sudah bagus Pak berarti. Tekniknya berarti sudah benar. Tapi misalnya cuma 22 atau 20 dari 1 kuintal jadi 20 berarti kurang. Berarti penyiramannya itu tadi salah satunya penyiramannya kebanyakan, jarak tanamnya kerapatan tinggal gitu saja. Oke. Bisa kedua-duanya itu bisa juga penambahan pupuk nitrogen itu untuk meningkatkan nikotinnya. Tapi khawatirnya nanti di okepannya, di pemeramannya. Kalau kebanyakan nitrogen itu nggak bisa masak, sulit masak. Tetap hijau gitu Pak. Tapi kalau pupuknya pas, ya otomatis paling 3 malam sudah bisa dirajang. Betul. Makanya tadi Pak kebutuhan untuk tembakau Madura itu antara 2 kuintal sampai 2,5 kuintal set A per hektar Pak. Jadi nggak banyak Pak kalau tembakau Madura. Beda dengan tembakau Jawa. Itu sangat rakus pupuk Pak. Bahkan di Kabupaten Jombang itu ada petani yang ngasih pupuk sampai 1 ton 2 kintal. 1 ton. Bayangkan harganya berapa? Ya per hektar. Nanti kalau menggunakan dilarutkan ke air, kebutuhannya itu semakin banyak Pak. Kenapa? Petani itu kebutuhan pupuk seperti set A, NPK, urea itu tinggi karena itu banyak yang menguap, yang hilang. Kalau pakai tugal itu nanti kebutuhannya sedikit Pak. Tembakau Madura itu cukup 2 kuintal set A per hektar. Jadi nggak banyak. Kalau bicarakan dipakai cara ini tugal. Jadi
pupuk dimasukkan ke dalam lubang, kemudian ditutup lagi, disiram. Itu nanti untuk mengurangi penguapan hilangnya kandungan nitrogen. Nah, sebenarnya ya nitrogen ini Pak yang berfungsi untuk pertumbuhan tanaman tembakau khususnya. Pemupukan itu dilakukan kalau melati tumpang tiga kali Pak ya paling tidak. Tapi kalau bapak-bapak berapa kali biasanya? Sekarang sudah berapa kali pupuknya? 2 kali. 2 kali? Ya, ini sebaiknya maksimal 3 kali Pak ya. Misalnya 1 kuintal dibagi yang pupuk pertama itu umur 1 minggu sampai 12 hari, sampai 14 hari, 7 sampai 14 hari di pupuk pertama. Pupuk hancur, nggak bisa dijual. Jadi pencegahannya pada waktu Bapak nanam nanti tahun depan, nanam mulai umur tanaman hidup 10 hari lah, 2 minggu, itu bisa disemprot menggunakan citosan Pak. Citosan untuk tanaman. Misalnya di toko pertanian, kalau di toko pertanian kecil kemungkinan nggak ada Pak. Mungkin di Pamekasan, di Sampang mungkin ada. Bilang saja citosan untuk tanaman. Bukan, karena citosan itu ada yang untuk manusia. Nanti kalau bilangnya beli citosan, nanti diberi untuk suplemennya manusia, nanti malah nggak berfungsi. Ini salah satu fungsinya untuk mencegah ini Pak. Jadi antibodi untuk mempertahankan daya tahan tubuh Pak. Pernah dengar Pak ya? Bujur tengah, bujur barat, bujur timur itu rebutan Pak yang namanya citosan itu, karena bisa juga untuk mengendalikan penyakit keriting pada tanaman cabai. Lanjut. Nah, kalau ini layu itu ada Phytophthora, ada bakteri, ini obatnya juga beda. Kalau bakteri menggunakan bakterisida, bisa agrimisin, bisa agrep. Kalau yang untuk layu bisa menggunakan Amistartop, bisa menggunakan Ridomil Gold. Yang Amistartop ini juga bagus untuk bibit Pak tahun depan. Nah, siapa tahu nanti kadang-kadang kan waktu pembibitan kan biasanya bulan April itu sudah bibit, itu masih banyak, misalnya masih ada hujan, masih mendung. Nah, itu biasanya risiko serangan penyakit kolot atau jamur atau busuk itu Pak sangat besar, sehingga harus dikendalikan menggunakan Amistartop atau Ridomil. Bisa juga dicampur untuk semakin menghasilkan ini daya tahan bibit terhadap serangan. Kalau misalnya nanti nemu penyakit kolot, nah caranya supaya nggak nyebar Pak, karena penyakit kolot di pembibitan itu cepat sekali Pak nyebarnya, apalagi setelah disiram malamnya itu seperti jalan Pak, berkembangnya itu cepat sekali. Jadi itu dikeruk Pak, dibuang ini dengan tanah-tanahnya, dibuang yang jauh Pak, jangan di pinggirnya bedengan, nanti menular juga percuma. Diwadahi, dibuang yang jauh keluar, kemudian dicarikan tanah yang masih sehat, paras, ditutup lubangnya, kemudian dikasih kapur, kemudian bisa juga disemprot sama Amistartop. Insya Allah bekasnya serangan tadi tidak akan berkembang. Lanjut. Nah, ini seperti kutu-kutuan, ini sebagai penyebab penyakit ker-ker tadi itu harus segera disemprot. Bisa menggunakan apa biasanya kalau di sini? Yang belakangnya SL itu, Confidor 200 SL. Nah, itu bagus sekali untuk mengendalikan rok kerok Pak ya, bahasa Maduranya rok kerok ya. Ya, rok kerok atau penyakit hama kutu-kutuan itu. Coba nanti diperhatikan di ujung, di pucuk itu, di pucuk tembakunya itu ada nggak? Kalau ada ya langsung Pak, langsung dikendalikan. Lanjut. Nah, ini untuk mencegah mematikan selbi Pak, anunya manuk kan Pak, itu botolnya itu ya, untuk itu Pak kasih air minumnya manuk, burung. Nah, dimasukkan di situ, tinggal ditekan sedikit, seret, nanti akan mengenai semua selbi. Dilihat setelah ya, bisa keluar kalau tidak sedikit. Maksudnya? Katanya itu sedikit kan. Oh ya, bisa keluar kan Pak itu kalau ditekan. Nah, nanti kan itu akan turun, akan mengenai semua selbi-selbi.
Yo, kalau sekarang sudah telat, tahun depan dicoba. Ya, ini bisa meningkatkan sekitar 15% Pak hasil